Arus balik pemudik di hari pertama setelah Lebaran mulai terlihat di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Beberapa pemudik sengaja kembali lebih awal untuk menghindari kemacetan dan memiliki waktu beristirahat sebelum kembali bekerja. Sementara itu, arus balik kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikampek pada hari ini mulai mengalami peningkatan. Arus balik gelombang 1 diprediksi akan terjadi pada Selasa esok. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait situasi terkini di gerbang tol Cikampek, ada rekan kami Wita Hutagalung dan nanti ada Pradev Kumar dari Pelabuhan Merak. Kita terlebih dahulu ke reporter Wita yang akan melaporkan bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cikampek. Wita, silakan dengan laporannya. Baik Gati dan selamat sore pemirsa. H+1 Lebaran, situasi arus lalu lintas di tol Cikampek terpantau ramai lancar, di mana adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut, saya sudah bersama Pak Dia Amer, Korsatpel UPPKB Cibarai Galan. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana nih Pak pantauan arus balik hingga saat ini? Untuk pantauan arus balik pada hari ini tanggal 24 itu telah dilepas one way, diberlakukan one way 414 Kalikangkung menuju ke kilometer 72 arah Jakarta, dan dilepas tadi dari Kalikangkung pukul 13.00 kemudian menuju ke arah kilometer 72 Japek. Demikian. Apa aja Pak yang sudah dilakukan upaya dari Kementerian Perhubungan hingga saat ini? Upaya kami di seluruh pemerintah untuk menginformasikan seluruh informasi diberikan kepada masyarakat agar pada tanggal 24-25 ini untuk tidak melakukan arus balik, kemudian puncaknya nanti tanggal 29, 30 dan tanggal 1. Jadi ada diskon di tanggal 26 ya, 27 diskon. Kemudian kita juga memasang VMS di Kota 71 untuk informasi lebih lanjut kepada para pengguna jalan. Demikian. Ya baik Bapak, apa nih Pak himbauan dari Kementerian Perhubungan untuk para pengendara yang akan melaksanakan arus balik tahun ini Bapak? Himbauan bagi para pemudik, pengguna jalan untuk dipersiapkan segala sesuatunya dan hindarilah pada tanggal 24 dan tanggal 25, kemudian tanggal 29, tanggal 30, dan tanggal 1. Untuk itu, pergunakanlah manfaat daripada diskon pada tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan tadi. Ya baik, terima kasih Bapak atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya demikian informasi dari Tol Cikampek. Sementara di Pelabuhan Merak, Banten juga sudah ada peningkatan volume kendaraan tetapi didominasi dengan kendaraan roda 2. Untuk informasi lebih lanjut sudah ada rekan saya Pradev Kumar di lokasi. Ya silahkan laporan Anda Pradev. Ya, terima kasih Wita dan juga pemirsa Nusantara TV. Saat ini saya mengabarkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Situasi terkini memang terpantau tadi sejak sore tadi. Terlihat memang masih ada beberapa kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang melakukan penyeberangan pada H+1 hari ini. Terlihat memang kendaraan roda 4 dan juga roda 2 ini terlihat hanya tidak membawa banyak barang bawaan. Dan juga memang terlihat bahwa yang ada di pelabuhan yang lakukan penyeberangan pada hari ini adalah warga lokal atau pemudik-pemudik lokal yang hanya sekedar ingin mengunjungi sanak saudara Lampung di Sumatera, Pulau Sumatera khususnya, dan juga untuk melakukan tamasya atau wisata. Begitu pemirsa, data yang kami dapatkan juga pada sampai hari ini di puncak arus balik terdapat berdasarkan posko Bakahuni selama 24 jam di periode 23 April 2023 pada pukul 8 pagi hingga 24 April 2023 pada pukul 8 pagi tadi, atau H+1 tercatat jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 29 unit kapal. Adapun realisasi total penumpang mencapai 47.405 orang atau naik 12% dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 42.165 orang. Tercatat realisasi kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 3.044 unit atau naik 15% dibandingkan dengan periode realisasi tahun lalu yakni yang mencapai 2.640 unit.
Kendaraan roda 4 mencapai 6.531 unit atau naik 13% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu, yakni sebanyak 5.771 unit. Sedangkan truk logistik yang telah menyeberang dari Sumatera ke Jawa mencapai 304 unit atau turun 6% dibandingkan realisasi periode yang sama di tahun lalu sebanyak 324 unit. Total keseluruhan kendaraan tercatat sebanyak 10.045 unit yang telah menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa pada H+1 atau naik 13% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 8.914 unit. Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mulai H-10 hingga H+1 tercatat sebanyak 464.000 orang atau naik sebanyak 7% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 435 ribuan orang, dan untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat sebanyak 89 ribuan unit atau naik 3% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu yakni sebanyak 86.976 unit. Sebaliknya data posko dari Merak pada 24 jam terakhir atau H+1 saat ini, realisasi total penumpang mencapai 50 ribuan orang atau naik 4% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 48 ribuan orang. Tercatat realisasi kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai sebanyak 3.577 unit atau naik 13% dibandingkan realisasi tahun lalu mencapai 3.175 unit. Kendaraan roda 4 mencapai 6.403 unit atau turun 1% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 6.482 unit. Sedangkan truk logistik yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 138 unit atau turun 24% dibandingkan realisasi periode yang sama di tahun lalu sebanyak 182 unit. Total seluruh kendaraan tercatat sebanyak 10.302 unit yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada H+1 atau naik 3% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 10.000 unit. Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mulai H-10 hingga saat ini tercatat sebanyak 970.210 orang atau naik 3% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 942 ribuan orang. Dan untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat sebanyak 224 ribuan unit atau naik 2% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 219 ribuan unit. Dan juga tadi kami tempat mewawancarai beberapa pemudik yang menggunakan kendaraan motor. Memang diketahui bahwa pemudik lokal ini ada urusan pribadi, tidak untuk melakukan mudik, tapi hanya untuk berwisata atau sekedar bertemu oleh keluarga di kampung halaman. Berikut tayangannya. Ini mau nanya dong, ini mau dari mana mau ke mana? Dari Jakarta Timur, dari Cijantung menuju mau ke Lampung. Mau ke Lampung, Iya. Tujuannya apa? Mau mudik atau bagaimana nih? Ada acara keluarga di sana. Ada acara keluarga ya, sekalian jalan-jalan juga. Iya, betul. Oke, siap. Makasih Bang Fendi. Iya, makasih. Dari Jakarta Timur ke Lampung. Tujuannya mudik atau bagaimana? Lagi ada acara keluarga juga Acara sih, keluarga. sambil jalan-jalan. Lagi jalan-jalan Iya. juga. Tadi macet nggak perjalanan ke sini? Ya, puji Tuhan enggak sih? Lancar-lancar aja. Lancar. Berapa jam perjalanan? Ya, kurang lebih 4 jam. Oke, siap. Ya. Makasih banyak. Ya, ada pemirsa, tadi itu tayangan Vox Pop atau wawancara kita dengan beberapa pemudik yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak, Banten menuju ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Ganti Kamka di studio. Terima kasih rekan kami Pradev Kumar melaporkan dari Pelabuhan Merak, dan tadi ada rekan kami Wita Hutagalung melaporkan dari Gerbang Tol Cikampek. Selamat